selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Ya, kalian kan udah SMK kan. Jadi kalau di satu guru itu harus semangat. Sehat ya kalian semua? Sehat, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ibadah dulu ya. Ibu dulu yang memimpin, oke? Dihentikan dulu semua aktivitasnya, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu segala penyertaan Tuhan pada kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik sebentar Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menjadi pendidik di kelas ini dan berkati juga peserta didik yang ada di kelas ini Tuhan, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami keluarga. Bapa, buat segala aktivitas kami yang akan kami lanjutkan, biarlah Tuhan yang mengawali, menengahi, hingga juga mengakhirinya. Terpuji kemuliaan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tapi sebelumnya mana ke kelas? Ibu. Kita cek kehadiran dulu ya. Siapa kira-kira yang gak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, bagus. Tapi sebelumnya kayaknya pertemuan minggu lalu ada yang gak hadir ya? Ada, Bu. Coba hadir nih, dia sekarang kan Hadir, Bu. Desi ya? Desi ada, Iya, Bu. hari itu kamu kemana, Nak? Kenapa gak hadir? Sakit, Bu. Jadi sekarang udah sembuh? Sudah, Bu. Iya. Di hari-hari sekarang ini banyak sekali yang sakit orang-orang ini karena salah satu faktornya gak makan mau ke sekolah. Kalian makannya tadi? Sebaiknya memang harus kayak gitu ya, makan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Karena kalau perut kita sudah kosong, apalagi yang mau kita pikirkan nanti, karena segala sesuatunya itu harus diisi dari perut dulu. Ya, sebelumnya karena kita ini orang Kristen, kita Ibu mau ngasih dulu sama kalian ayat untuk penguat hari ini, yaitu dari sebentar Ibu carikannya. Bagi yang bawa Alkitabnya atau juga dilihat dari handphone masing-masing, bisa dibuka dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, karena Tuhan layak memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, jadi maksud dari ayat ini, pengetahuan dan juga hikmat itu hanya kita peroleh cuma dari Tuhan itu saja. Jadi kepada anak-anak sekalian semuanya, tetaplah berpengharapan sama Tuhan, jangan merasa bisa. Jangan ada yang merasa sombong di kelas ini ya, karena si A misalnya pintar, jadi dia selalu ini, jangan seperti itu. Jadi saya mau di kelas ini tetaplah saling menolong sama sesamanya, jangan ada yang saling meninggikan hatinya. Ya anak-anak ya? Ya. Sebelumnya ada yang mau ingat materi kita minggu lalu sebelum kita masuk ke pembahasan sekarang? Ada penyimpanan dokumen. Lebih tepatnya pengertiannya ya anak-anak ya. Siapa yang bisa mengulang pengertian dari penyimpanan dokumen? Sebelum kita masuk, kita harus mengulas dulu biar pembelajaran itu tidak berlalu begitu saja. Ada kira-kira yang mau atau bersedia mengulangi apa pengertian dari penyimpanan dokumen? Ya, Intan, tolong diulangi. Baik, pengertian penyimpanan dokumen itu kan Bu, suatu cara untuk menyimpan ataupun mengatur file yang digunakan dalam sebuah aplikasi atau situs web, dan dokumen ini bisa disimpan dalam bentuk online ataupun offline. Dalam mengakses file, bisa kita mengakses file itu di mana saja dan kapan saja. Ya, bagus. Itulah sebenarnya pengertian dari penyimpanan dokumen ini. Nah, jadi karena kita sudah belajar tentang pengertiannya, maka sekarang kita akan masuk ke materinya. Dan di minggu depan kita akan memulai satu persatu, nanti akan Ibu
suruh ke depan untuk menyimpan atau praktek langsung dari teori yang hari ini akan kita bahas. Nah, teori yang akan kita bahas hari ini sebentar ya. Ini dia yang menjadi materi kita hari ini. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini itu, jika minggu lalu sudah bagian dari pengertiannya, maka sekarang terkait tentang tujuan, jenis, dan sistematika dari penyimpanan dokumen, administrasi, humas, dan keprotokolan. Nah, sebelum Ibu sampai ke pembahasannya, ada di sini yang ingin bekerja nanti di bagian keprotokolan atau humas. Apa ada nanti yang bercita-cita setelah tamat dari sini maunya langsung bekerja di tempat seperti ini? Tidak ada? Nah, jikalau pun tidak ada, materi ini akan sangat bermanfaat. Karena apa? Kita ini belajar otomatisasi. Jadi mau dimanapun nanti kalian berada, cara menyimpan dokumen itu sudah pasti kalian ketahui dan juga prakteknya. Setidaknya kalian memiliki bekal untuk di masa depan nanti. Nah ya, tujuan dari penyimpanan dokumen administrasi, humas, dan keprotokolan. Nah, tujuan dari penyimpanan ini yaitu untuk mempermudah. Kenapa untuk mempermudah? Karena kita bayangkan saja jika ada sebuah dokumen yang sudah disediakan tetapi tidak disimpan, maka untuk apa dokumen itu diterbitkan jika penyimpanannya tidak ada? Nah, di sini dokumen administrasi humas ini bertujuan untuk mempermudah pencarian dokumen jika dibutuhkan. Dokumen administrasi dapat berupa laporan kegiatan yang dibuat untuk melakukan evaluasi humas dan keprotokolan yang ditulis berdasarkan peristiwa yang terjadi. Nah, istilahnya di sini adalah sebuah kegiatan. Nah, kegiatan ini harus disusun dulu dokumennya. Nah, setelah disusun dokumen, maka itu akan disimpan dokumennya tadi. Supaya apa? Ketika kita ingin mencari dokumen yang sudah kita simpan tadi, maka dokumen itu akan sangat mudah jika untuk dicari. Kemudian yang berikutnya, nah, jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari penyimpanan ini itu hanya ada dua. Yang pertama, jenis sistem abjad atau alfabetika filling system. Nah, di sistem ini, sistemnya penataan dokumen menggunakan metode penyusunan yang berdasarkan dari abjad secara berurutan, misalnya dari A sampai Z. Jika misalnya nanti kalian menyimpan, misalnya kita buatlah kegiatan pensi, pentas seni. Nah, kegiatannya ini misalnya disimpan berdasarkan dari huruf P lah, penyimpanan dokumen pensi. Berarti jika kita ingin mencari dokumen ini, kita hanya perlu mengklik di laptop atau komputer huruf P, maka dia akan otomatis keluar dokumen yang sudah kita simpan karena kita sudah menyimpannya berdasarkan abjad. Jadi jika dokumen disesuaikan dengan abjad, maka itu akan mempermudah. Nah, kemudian jenis yang kedua, jenis yang kedua. Nah, di filling abjad itu tadi ada dua bagian lagi, yaitu guide dan juga folder. Guide memiliki fungsi untuk membantu petugas dalam menyimpan dan menjaga dan juga menemukan. Nah, pasti ada seseorang yang tugasnya itu memang menyimpan dan juga memperbaiki atau menjagalah istilahnya. Jadi itu dinamakan dengan guide. Nah, kemudian folder. Terdapat 3 jenis folder dalam penyimpanan dokumen administrasi humas dan keprotokolan ini. Nah, yang terbagi dan jenisnya itu ada sistem penyimpanan abjad, yaitu folder campuran, folder individu, dan juga folder khusus. Nah, kira-kira dari bagian yang nomor 2 ini, yang bagian folder, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nah, berarti semua sudah jelas ya. Berarti kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya. Coba dulu si Putri.
apa itu yang dimaksud dengan folder khusus? Untuk apa itu ada folder khusus? Folder khusus adalah tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau folder lain. Ya, silakan. Bisa saya Mustafa. potong? Bisa. Menurut saya folder khusus itu adalah tempat penyimpanan yang dimana dokumen yang disimpan itu secara khusus atau setiap file yang disimpan di dalam satu folder itu satu persatu secara khusus. Ya, betul. Jadi folder khusus ini itu disimpan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang bersifat khusus dia. Misalnya kalau misalnya dokumen keuangan itu ada tempat khususnya, jadi dia tidak disatukan dengan dokumen-dokumen bagian yang lain, misalnya bagian akademik itu tidak akan disatukan seperti itu ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu sistem nomor. Ini paling mudah. Sebenarnya sistem nomor ini sama dengan sistem abjad. Kenapa sama? Karena dokumen ini adalah sistem penyimpanan warkat atau dokumen yang didasarkan pada kode nomor sebagai pengganti dari nama badan atau dari abjad yang tadi. Jadi sebenarnya sistem numerikal ini sama alfabetika itu sebenarnya sama. Jika di alfabetika dia berdasarkan huruf, nah jika di sini dia berdasarkan nomor. Jadi ketika misalnya kita ingin menyimpan dokumen, kita tidak perlu menyimpannya berdasarkan huruf. Jadi misalnya disimpan saja 01 dokumen seperti itu, maka dia akan langsung terotomatisasi nanti dia keluar penyimpanannya berdasarkan nomor. Kemudian langkah-langkah. Nah sebenarnya ini yang paling penting di dalam penyimpanan dokumen ini, karena ini akan kita terapkan di minggu depan. Jadi kalian semua akan ibu suruh bagaimana sebenarnya menyimpan dokumen itu biar tidak tercecer. Nah, langkah-langkahnya menerapkan dan menyimpan dokumen administrasi humas keprotokolan. Itu sudah jelas harus disimpan. Kemudian dievaluasi dulu. Misalnya dokumen ini sudah pantas belum untuk disimpan. Jika masih perlu untuk direvisi atau dievaluasi, maka itu belum bisa di save secara langsung. Kemudian yang mengevaluasi ini adalah petugas dinas dari pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian mereka yang menyusun kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas pendidikan. Berikutnya melakukan penilaian. Nah, sesudah keluar laporannya itu akan dinilai kembali. Seperti itu dia. Kemudian ini merupakan peraturan dalam menyimpan dokumen. Nah, biasakan menyimpan dokumen mengenai kepegawaian di dalam tempat khusus. Misalnya karena kalau misalnya kita dalam sebuah perusahaan banyak meja-meja yang asal sembarang ditempatkan seperti folder yang harusnya tidak di situ. Jadi itu akan tercecer nantinya. Jadi kalau bisa dalam menyimpan dokumen ini di tempat yang seharusnya. Kemudian yang kedua, diatur letak penyimpanan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan. Jadi kalau misalnya dokumen tadi sudah disimpan berdasarkan numerikal, berarti itu harus disimpan sesuai dengan jenis yang tadi. Yang ketiga, kronologis tanggal dan tahun harus disesuaikan. Nah, jadi ketika kita ingin menyimpannya, kita harus menerapkan tanggalnya, biar kita mudah nanti untuk mencari dokumen yang sudah kita simpan. Nah, yang berikut, jangan gunakan dokumen pada tempat yang kurang aman. Itu sama seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian, pastikan dokumen ada di tempat aman, seperti pada meja yang sudah ditentukan, atau lemari, atau brankas. Karena pasti dalam sebuah perusahaan akan ada brankas. Jangankan di perusahaan, misalnya kalau misalnya kalian semua nanti pergi ke ruang tata usaha atau ruang guru, pasti ada itu sebuah lemari atau brankas tempat penyimpanan berkas-berkas. Nah, jadi sebenarnya singkat materi kita hari ini. Cuman pada bagian pertemuan kita minggu depan kita akan praktek. Nah, jadi sebelum kita melakukan praktek dan materinya juga sudah selesai, masih ada yang ingin ditanyakan terkait praktek minggu depan atau materi hari ini yang belum jelas, dipersilakan ya. Apakah tidak ada? Apakah kalian yakin sudah siap untuk tampil minggu depan? Karena tidak ada yang bertanya. Hampir siap. Hampir. Ya.
Harus yakin ya. Dan minggu depan ibu mau kalian semua berpakaian layaknya seorang pegawai. Pegawai yang benar-benar siap untuk dipakai bekerja, karena kita kan akan praktek. Jadi ibu tidak mau ada yang datang ke kelas tapi pakaiannya masih urak-urakan. Ibu tidak mau yang seperti itu, karena kita akan benar-benar praktek, dan ini akan menjadi salah satu nilai tambahan bagi kalian semua. Terkait pakaian, ada yang ingin ditanyakan? Pakaian warna apa, Bu? Ya, kepada Desi, apa tadi pertanyaannya, Nak? Pakai pakaian warna apa, Bu? Ya, jadi kalau misalnya bagaimana lah seorang pegawai yang bekerja, jadi kalau bisa kalian semua menggunakan baju yang berkerah atau istilahnya kemeja, terus rambutnya yang rapi, sepatunya juga disesuaikan, dan ibu mau yang perempuan memakai celana bahan atau kepek, tisu, yang laki-laki juga seperti itu, harus rapi, rambutnya harap diperhatikan ya anak-anak. Nah, untuk tugas minggu depan, ibu akan memberikan beberapa soal karena ini akan segera dikumpulkan. Nanti pengumpulan tugasnya melalui grup WhatsApp saja ya. Iya, Bu. Bisa dituliskan soalnya. Yang pertama, sebutkan tujuan dari penyimpanan dokumen administrasi dan keprotokolan. Ini tadi udah ibu sebutkan di awal ya, pasti sudah tahu kalian semua. Sudah. Yang nomor 2, jelaskan pengertian dokumen administrasi. Ini paling gampang karena tadi sebelum pembelajaran kita sudah mengulas materi yang minggu lalu. Sudah? Yang ketiga, tuliskan jenis-jenis penyimpanan administrasi humas dan juga keprotokolan. Kemudian yang keempat, jelaskan langkah-langkah menyimpan dokumen administrasi. Dan yang berikutnya, sebutkan peraturan-peraturan dalam menyimpan dokumen. Ya, 5 saja, karena tidak ada pertanyaan. Mungkin ibu akan mengirimkan beberapa tutorial cara menyimpan dokumen atau cara seorang pegawai dalam melakukan penyimpan dokumen. Nanti ibu kirimkan lewat grup WhatsApp kita, dan juga materi hari ini akan ibu share kepada kita semuanya. Oke, baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan kalian semua sehat-sehat. Minggu depan kita ketemu lagi, kita praktek, dan semua hasilnya memuaskan. Dan sebelum kita pulang, ibu mau salah satu dari kalian dengan sukarela memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita pulang dari tempat menuju ke rumah, mari kita bersatu berdoa. Mari kita bersatu berdoa. Bersyukur kepada apa ya pada siang hari ini Kau masih menunjuk kami, Kau masih memberikan kesehatan ya apa. Ya Pak, kami telah selesai belajar pada pelajaran pada siang hari ini menjadi pelajaran yang baik, menjadi pelajaran yang membuat aktivitas kami, membuat pikiran kami menjadi lebih baik lagi dan maju ke depannya ya Pak. Ya Pak, kepada ibu guru kami, buatlah kepada beliau kesehatan kita bahas pada mendidik kami dengan baik ya Pak. Ya Pak, kepada juga orang tua kami tinggalkan doa kepada mereka, perlindungan, kesehatan dan rezeki halal, semoga kami dengan baik. Ya Pak, kami adalah orang berdosa, terus segala dosa kami lakukan, supaya amat yang memberikan kepada kami kita. Puji Tuhan yang maha tidak sampai selamanya. Amin. Terima kasih atas apel. Selalu. Nanti fokusnya dikembalikan. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Shalom. Shalom.